Shalom dengan Yusuf, The Path of Life. Berjumpa di dalam seri pendidikan agama Kristen. Saya ingin berbicara ada 3 hal yang membuat seorang guru, pengajar, jadi guru dan pengajar yang hebat, yang luar biasa, berdasarkan contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Di dalam kita membaca kitab Injil, kita menemukan sebenarnya ada contoh Yesus sebagai guru atau rabi yang menjadi teladan dan menjadi contoh buat kita semua untuk menjadi pengajar, menjadi guru, menjadi dosen, bahkan menjadi orang tua. Yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah 3 daripada ciri guru yang hebat yang kita bisa teladani daripada Tuhan Yesus adalah yang pertama, yaitu guru atau rabi, yaitu Yesus itu sendiri. Dia memanggil murid-muridnya dan dia memilih murid-muridnya. Saya dan saudara, kita tidak bisa lepas bahwa kita perlu memilih akan orang-orang yang tepat, murid-murid yang tepat, yang bisa diajar dan bisa dididik untuk di kemudian hari atau di dalam perjalanan kehidupan kita. Tentu di sini adalah hikmat daripada Tuhan yang boleh kita terima untuk memilih daripada murid-murid atau orang yang kita didik. Sama seperti Yesus, dari sekian banyak dan sekian puluh ribu orang yang hidup di zaman Yesus, dia memilih orang-orang yang tepat untuk dijadikan murid-murid, dijadikan menjadi seorang murid yang mau mendengar, mau menerima pengajaran daripada Yesus. Karenanya adalah mutlak buat kita semua sebagai guru untuk juga bisa memilih murid-murid atau orang-orang yang akan didik. Tentu bukan berarti kita melakukan pilih kasih, tetapi saya dengan saudara sebenarnya untuk memilih dari yang terbaik untuk dijadikan murid supaya bisa memuridkan kembali. Dan hal ini adalah menjadi hal yang penting di dalam pemuridan yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Kita melihat bagaimana struktur daripada 12 murid Yesus merupakan orang-orang yang Yesus kenal, yang Yesus ketahui, dan Yesus juga melihat masing-masing dari latar belakang daripada orang-orang yang menjadi murid-muridnya. Ada yang menjadi nelayan, ada yang dari pemungut cukai atau pajak pada waktu itu, dan juga orang-orang yang bekerja di sektor perekonomian. Jadi di sini kita melihat hal yang pertama untuk saya dan kita semua sebagai pengajar menjadi seorang guru yang hebat. Saya dan saudara perlu untuk memilih akan orang-orang yang tepat di dalam kita mencari murid dan di dalam kita mencari seorang yang dimuridkan. Tentu ini sangat berpengaruh ke depan di dalam pemuridan atau kita menjadi seorang guru atau menjadi dosen atau juga menjadi pengajar tentunya. Dan di saat kita memilih untuk murid-murid atau juga orang yang kita didik, tentu kita juga perlu mengetahui akan latar belakang atau setidaknya mengenal orang tersebut supaya kita boleh mudah berkomunikasi dan bisa menjembatani apa yang kita ingin sampaikan atau ajarkan kepada peserta didik kita. Itu adalah hal yang pertama. Bagaimana saya dan saudara menjadi guru yang hebat, maka yang pertama saya katakan
kita perlu untuk memilih murid-murid sama seperti Yesus memanggil murid-muridnya dan dia berkata, "Mari ikutlah aku." Jadi hal yang pertama yang kita bisa lakukan adalah juga memilih murid-murid dan memanggil mereka untuk menjadi pengikut kita dan boleh berjalan di dalam apa yang kita ajarkan. Yang kedua adalah tidak hanya kita memanggil murid-murid, tetapi juga ada hal yang penting selanjutnya dalam proses kita menjadi murid, menjadi guru tentunya, yaitu kita mengubah pola pikir daripada murid atau peserta didik kita. Ada banyak hal dari latar belakang yang berbeda dari peserta didik kita, baik ajaran, baik situasi ekonomi, sosial, dan keluarga daripada masing-masing yang kita didik. Mereka tentu memiliki semua pengalaman dan juga kehidupan sebelumnya. Karenanya, di poin yang kedua, bagaimana saya dan saudara menjadi guru, menjadi pengajar, menjadi dosen yang hebat adalah saudara kita perlu memperhatikan bagaimana seorang guru yang hebat adalah seorang pengajar yang hebat adalah dia mampu untuk mengubah pola pikir seseorang dari seorang yang terbatas menjadi yang tidak terbatas, dari seorang yang tidak mampu menjadi mampu, dari seorang yang takut menjadi seorang yang berani, dari seorang yang tidak memiliki pengetahuan memiliki pengetahuan, dari seorang yang berpikir akan hal yang negatif menjadi berpikir hal yang positif. Nah, disinilah poin yang kedua. Menjadi guru yang hebat adalah menjadi seorang guru yang mampu untuk mengubah pola pikir daripada peserta didiknya. Bagaimana saya dan saudara bisa mengubah, mentransformasi pola pikir dari peserta didik kita. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari dia tahu dan dia bisa melakukannya. Dari dia bisa melakukannya, dia bisa memultiplikasi atau dia bisa melipat gandakan daripada apa yang dia ketahui. Dan hal yang kedua ini menjadi proses yang penting di saat kita menjadi seorang guru atau pengajar. Dan bagi Yesus sendiri tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa murid-murid memahami bagaimana pola pikir mereka sedang diproses oleh Yesus. Bagaimana pola atau cara berpikir mereka, cara mereka memikirkan dan memandang sesuatu itu sedang diproses oleh Yesus. Ada banyak hal ketika murid-murid berpikir, siapakah yang paling besar di dalam kerajaan Allah? Semua murid-murid begitu ingin menjadi seorang yang paling besar di kerajaan Allah. Bahkan ingin duduk di samping kanan daripada Yesus, atau setidaknya duduk dekat dengan Tuhan Yesus. Dan disinilah Yesus sedang mengubah pola pikir daripada peserta didik atau muridnya untuk menjadi seorang yang paling besar. Bukan berbicara tentang posisi yang duduk atau yang posisi yang bisa mendampingi daripada Yesus, tetapi seseorang yang ingin menjadi besar adalah seorang yang bisa melayani seperti Yesus. Karenanya Yesus mengatakan, siapa yang ingin terbesar, baiklah dia melayani. Di sini Yesus sedang mengubah pola pikir daripada peserta didik, peserta orang-orang yang sedang Yesus didik, khususnya para murid-murid. Disinilah saya dan saudara melihat bagaimana menjadi guru yang hebat. Dia mampu mentransformasi, mengubah pola pikir seorang yang dia berpikir dunia, yang dia berpikir secara apa yang dia pikir dan dapatkan dari dunia ini, dan sekarang dia diubah mendapatkan pemikiran yang sejati atau yang dalam atau yang sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu sendiri.
poin yang kedua, kembali saya katakan bahwa menjadi guru yang hebat adalah seorang guru, seorang pendidik yang mampu mentransformasi, mengubahkan pola pikir dari peserta didiknya itu sendiri, sehingga dia bisa diubahkan dan mengalami perubahan dalam kehidupan itu sendiri. Yang ketiga adalah, yang pertama, kalau Yesus memanggil, dia merubah pola pikir. Maka yang ketiga adalah yang menjadi bagian dari proses daripada pemuritan, menjadi proses di dalam pengembangan kepemimpinan, pengembangan di dalam kita memuridkan adalah, yaitu Yesus mempercayai peserta didik. Yesus mempercayai murid-muridnya melakukan apa yang ditugaskan atau apa yang dipercayai untuk mereka lakukan. Yesus mengutus mereka. Yesus mengutus mereka dari desa ke desa, dari kota ke kota, mengutus mereka untuk berdoa, mengutus mereka untuk pergi ke rumah-rumah, pergi ke tempat-tempat tertentu. Yesus mengirim mereka. Seorang guru yang hebat adalah seorang guru yang mampu memberikan tugas, wewenang, dan kepercayaan kepada peserta didiknya, kepada muridnya. Dia tidak memegang sendiri akan wewenang, kepercayaan, tetapi dia mampu untuk bisa memberikan wewenang, kepercayaan ini kepada peserta didiknya. Jadi poin yang ketiga, menjadi guru yang hebat adalah seorang guru dia mampu memberikan otoritas, wewenang, kepercayaan kepada peserta didiknya, kepada muridnya, untuk dia bisa melakukan seperti apa yang gurunya lakukan. Yesus seringkali berdoa untuk orang sakit, maka Yesus pun mengajar mereka bagaimana mereka pun juga berdoa untuk orang sakit. Yesus seringkali mengusir akan roh jahat, maka murid-murid pun juga diminta untuk mengusir roh-roh jahat. Yesus pun memberikan pengajaran di sinagoge, dan ada banyak kali murid-murid juga diberikan kepercayaan untuk menyampaikan berita baik atau kebenaran ini kepada orang lain. Yesus juga memberikan contoh dalam banyak hal, bagaimana dia mengajar, bagaimana dia hidup, bagaimana dia sehari-hari bersama-sama dengan murid. Dan hal ini menjadi contoh bagi murid-murid bagaimana apa yang sudah diberikan oleh Yesus, yang diberikan kepercayaan oleh Yesus untuk digunakan sebaik-baiknya dan dipakai dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan apa yang Yesus berikan. Dan kita melihat ada feedback atau umpan balik. Tadi Yesus mengutus mereka, lalu mereka melapor, lalu Yesus memberikan akan kekuatan, motivasi, memberikan inspirasi kepada mereka untuk jangan takut, untuk jangan cemas, jangan khawatir di dalam pengutusan, di dalam tugas dan tanggung jawab yang Yesus berikan kepada mereka. Jadi disinilah kita melihat bagaimana menjadi guru yang hebat, menjadi guru yang sungguh hebat seperti Yesus. Bahwa saya dan saudara perlu memilih murid-murid yang baik, yang tepat, untuk kita bisa mendapatkan murid-murid dan peserta didik yang baik. Yang kedua adalah bahwa murid-murid itu perlu diajar dan mereka mengalami transformasi di dalam pikiran mereka. Dan yang ketiga, bagaimana mereka juga diberikan kepercayaan untuk melakukan tugas sebagaimana mereka diberikan tanggung jawab untuk menjalankan apa yang mereka sudah diajarkan. Saya percaya bahwa jika tiga hal ini, saudara sebagai guru, saudara sebagai pengajar, saudara sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang dosen, maka bisa menghasilkan murid-murid yang hebat, menghasilkan akan orang peserta didik yang hebat, yang menghasilkan akan orang-orang yang sama, yang seperti setidaknya yang Yesus lahirkan lewat pemuritan dan lewat
dia sebagai guru. Karenanya tetap kerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, dan saya percaya kita semua akan menjadi guru dan murid yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tuhan berkati saudara. Shalom.